Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Widowati dengan NRW belakangan 027 dari kelas Geologi Fisik Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November angkatan 2025. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya tangkap, saya catat mengenai beberapa poin penting dari bab dari bab 3 mengenai dasar laut yang diambil dari Physical Geology Earth Retrieval. Nah, yang pertama itu saya mengetahui ada asal-usul lautan, yaitu lautan itu terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu dari kondensasi uap air vulkanik. Dan kemudian air laut itu mengapa bisa asin? Karena adanya palapukan mineral dan gas vulkanik tersebut. Lalu kemudian mengapa laut bisa terbentuk? Itu karena ada kemungkinan kontribusi air dari tabrakan komet yang jatuh ke bumi pada beratus-ratus tahun yang lalu. Dan suatu fakta itu kerak samudra jika dilihat secara geologis ini masih sangat muda jika dibandingkan dengan kerak benua. Kemudian ada di metode penelitian laut itu ada beberapa, yaitu dengan menggunakan kapal bor, submersible, sonar, dan survei seismik. Kemudian ada juga sonar multibeam dan side scan itu digunakan untuk memetakan topografi dasar laut. Kemudian seismik refleksi itu digunakan untuk mengungkap struktur mineral tentang batuan dan sedimen yang ada di kerak samudra. Kemudian ada ciri-ciri dasar laut atau ciri-ciri lantai laut itu terdapat dua jenis tepi benua. Yang pertama itu ada pasif atau tenang, dan yang kedua itu ada yang aktif yang biasanya sering terjadi aktivitas gempa dan vulkanik. Kemudian fitur-fitur utama dari dasar atau lantai laut itu ada rak benua, lereng benua, lembah bawah laut, palung samudra, punggung laut tengah, zona patahan, gunung laut, guyot, dan kemudian ada terumbu karang. Kemudian di sini tadi di-mention mengenai arus kekeruan. Arus kekeruan ini arus yang membawa sedimen dari daratan ke laut dalam. Kan biasanya itu ada sungai dan laut. Nah, perbatasan keduanya itu ada muara, dan di sini itu merupakan adanya arus kekeruan. Nah, arus kekeruan ini tuh membawa sedimen dari daratan ke laut. Mengapa bisa terjadi arus kekeruan ini? Ini terjadi karena adanya gempa, longsor, badai, ataupun bahkan banjir yang bisa membuat adanya arus kekeruan ini. Kemudian tadi pinggiran benua ada dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Keduanya ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kalau pinggiran benua pasif itu memiliki rak benua, lereng, punggung benua, dan dataran abisal. Kemudian ciri-ciri untuk pinggiran benua aktif itu memiliki palung samudra, zona gempa Benioff, dan gunung berapi. Kemudian mengenai punggung laut tengah, itu biasanya di tengah-tengah samudra itu ada rangkaian pegunungan basaltik yang ditandai oleh lembah retakan, gempa dangkal, aliran panas tinggi, dan aktivitas-aktivitas vulkanik. Nah, kemudian di punggungan laut tengah samudra ini biasanya ada mata air panas atau black smokers yang menghasilkan endapan logam dan mendukung kehidupan dengan suhu ekstrim. Kemudian masuk ke zona patahan. Zona patahan itu adalah suatu retakan besar yang melintasi punggung tengah laut. Dan ini biasanya menyebabkan adanya pergeseran dasar laut dan gempa dangkal. Jadi punggung laut tengah itu seperti pegunungan. Ini pegunungan. Nah, di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah ini ada retakan tersendiri. Nah, ini dinamakan zona patahan. Jadi dari dua dinding pegunungan ini yang miring dan miring, itu di tengah-tengahnya ada patahannya. Nah, itu biasanya menyebabkan gempa dangkal ataupun pergeseran dasar laut.
Kemudian lanjut ada dimension juga mengenai gunung laut. Gunung laut itu kecil, berbentuk kerucut, sebagian besar itu tidak aktif. Kemudian ada guyot. Guyot itu puncak datar akibat erosi gelombang, namun telah tenggelam. Jadi ada sebuah puncak dari gunung laut itu dia akan tererosi, terkikis oleh gelombang. Lama kelamaan dia awalnya lancip seperti ini. Kemudian dia lama kelamaan terkikis, lama-lama dia menjadi mendatar. Dan dia akan tenggelam karena ketinggiannya akan kalah dengan ketinggian dari air laut tersebut. Kemudian ada punggung laut seismik. Nah, punggung laut seismik itu rantai vulkanik yang tidak memiliki aktivitas gempa. Jadi dia ada aktivitas vulkanik, tapi dia tidak menyebabkan gempa. Non-seismik, punggung laut non-seismik. Ada aktivitas vulkanik, tapi tidak menyebabkan gempa. Kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang itu ada diklasifikasikan itu ada beberapa, yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan atol. Nah, ketiganya itu terbentuk dari organisme yang berkapur. Terumbu karang ini terbentuk dari penurunan pulau vulkanik. Itu yang dihipotesiskan oleh Darwin. Kemudian ada endapan di lantai laut. Itu pertama ada sedimen terrigenik. Itu dia merupakan sedimen yang berasal dari daratan, yang berasal dari arus kekuatan itu tadi. Jadi sedimen yang dari daratan itu dia pergi ke laut, dia mengendap di laut. Itu disebut sedimen terrigenik. Kemudian ada sedimen pelagik, itu yang memang sedimen atau debu atau kerangka mikroskopis yang mengendap secara perlahan. Jadi seperti tulang-tulang dari hewan-hewan itu dia, atau debu-debu lain yang memang dari kerak samudra, itu dia akan mengendap secara perlahan di laut, dan dia itu memang asli dari laut. Kemudian tadi sempat dinotis tentang puncak punggung laut tengah. Nah, puncak punggung laut tengah ini hampir tidak memiliki sedimen pelagik. Kemudian ada kerak samudra dan opiolits. Nah, kerak samudra ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada sedimen, basalt, bantal, dan dike, kemudian gabbro. Kemudian opiolits ini di daratan itu kemungkinan besar ada representasi dari kerak samudra yang secara abnormal. Kemudian ada usia dari lantai laut atau usia dari dasar laut. Diketahui itu semua batuan dasar laut itu usianya kurang lebih sekitar 200 juta tahun. Tapi benua sendiri atau kerak benua itu menyimpan batuan hingga 4 miliar tahun. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, kerak samudra itu umumnya lebih muda daripada kerak benua. Kemudian ada apa saja sumber daya laut yang terkandung? Itu ada minyak, gas, fosforit, mangan, logam, dan juga mata air panas. Kemudian laut ini kan menjadi batas-batas untuk negara, suatu kewilayahan. Nah, biasanya zona laut ini dibatasi oleh ZEE atau zona ekonomi eksklusif yang memberi hak suatu negara atau suatu kekuasaan itu untuk mengklaim sumber daya itu milik mereka hingga batas maksimal 370 km dari pantai. Jadi sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Itulah yang dapat saya tangkap mengenai poin-poin penting dari bab 3 tentang dasar laut.
dari buku Physical Biology Earth Retrieval. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mestinya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.